Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, kita melanjutkan Mukhtasar Minhajul Qasidin, Kitab Adabil Qur'anil Karim wa Dzikru Fadlihi. Kitab tentang adab-adab Al-Qur'anul Karim dan penyebutan tentang keutamaannya. Kata beliau, a'zamu fadhailil Qur'anil Karim annahu kalamullahi azza wa jalla. Keistimewaan Al-Qur'an yang paling besar bahwa ia adalah merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ia adalah firman Allah, ucapan Allah, berarti kemuliaannya tentu tidak bisa dibandingkan dengan ucapan siapapun. Tidak bisa dibandingkan dengan ucapan manusia manapun, setinggi apapun derajatnya. Makanya salah besar kalau ucapan Allah ternyata kalah oleh ucapan manusia. Tidak boleh ya. Seorang hamba yang mengagungkan Allah, dia harus mengagungkan firman-firmannya melebihi daripada ucapan siapapun juga. Makanya termasuk adab yang buruk, akhi, ya, ketika kita lebih mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, artinya jangan kalian mendahului Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Lalu Allah berfirman di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Mengangkat suara kita di atas suara Nabi saja itu sudah bisa membatalkan apa? Amal. Makanya Allah mengatakan antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya amal kamu tidak batal dalam keadaan kamu tidak merasakannya. Kata para ulama, meninggikan suara di atas suara Nabi bisa membatalkan amal. Bagaimana kalau kita meninggikan pendapat di atas pendapat Nabi? Bagaimana kalau kita lebih mendahulukan pendapat seorang ustadz, seorang ulama di atas pendapat Rasul? Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Semua ucapan Rasulullah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, orang yang mengagungkan Allah, dia harus mengagungkan Al-Quran. Sebaliknya, orang yang melecehkan dan menganggap remeh Al-Quran, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, a'zamu fadhailil Qur'anil Karim annahu kalamullah. Keistimewaan Al-Quran yang paling besar bahwa ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad madahahu Allah ta'ala fi ayatin katsirah. Allah memuji Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah kitab yang kami telah turunkan ia dan diberkahi. Allah mengatakan Al-Quran itu diberkahi. Iya, makanya Al-Quran berkah sekali. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Jadi jalan yang paling lurus itu adalah jalannya Al-Quran. Siapa yang menganggap atau mencari jalan selain jalan Al-Quran, pasti sesat. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah saja, Pak. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada di dalam Al-Quran itu kebatilan. Dari awal sampai akhir tidak ada. Silakan periksa satu saja ayat yang ternyata isinya batil. Tidak ada. Siapa yang mengatakan ada dalam Al-Quran satu ayat saja yang itu batil, maka sungguh ya akhul Islam, dia meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menurunkan Al-Quran Allah. Karena Al-Quran firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi afradil Bukhari min hadithi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ternyata ya akhi, orang terbaik itu siapa? Orang terbaik itu yang mempelajari Al-Quran. Siapa lagi? Yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita ingin masuk ini dalam kategori ini, sebaik-baik kamu. Gimana dong caranya? Ya caranya kita harus berusaha mempelajari Al-Quran dalam hidup kita. Pak, kalau kita kedatangan surat dari orang yang paling kita cintai, saya yakin itu surat kita akan baca berulang-ulang. Semangat kita. Kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tapi membacanya saja malas. Bagaimana akan disebut cinta? Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, kita bukan hanya sebatas diperintahkan untuk membacanya, tapi juga mempelajarinya, mengkajinya. Kaji Al-Quran itu. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Rahun Nasa'i. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki ahli-ahli dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah ahli-ahlinya Allah itu? Maka Rasulullah SAW sabda, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kamu punya keahlian apa? Bisa bikin kursi. Kamu punya keahlian apa? Bisa bikin mobil. Kamu keahliannya apa? Ngedekor. Kamu keahliannya apa? Saya mah keahliannya cuma baca Quran dan memahaminya. Itu tuh ahlinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akhi, ya, kita ini ahli dunia, ahli berbagai macam teknologi, tapi Al-Quran kita enggak ahli. Mau baca malas. Jangan sampai saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa fi haditsin akhar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzibu Allahu qalban wa'al Qur'an. Allah tidak akan mengadab hati yang menghafal Al-Quran, tapi hadis ini dhaif, tidak sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an
Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Shahahahu Tirmidzi. Nanti di hari kiamat para penghafal Al-Qur'an itu akan dikatakan, bacalah, naiklah, tartilkan sebagaimana kamu di dunia mentartilkannya. Karena tempatmu di surga di akhir ayat yang kamu hafal. Yang dimaksud membaca di sini menghafal, Pak. Karena di hari kiamat nggak ada mushaf. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Coba Pak, berapa banyak nyanyian yang kamu sudah hafal? Ingat, hafal ini enggak lagunya Ebit GAD? Mungkin ada yang hafal. Atau lagunya Roma Irama. Kalau lagu-lagu itu kok bisa kita hafal, kenapa Al-Quran enggak hafal? Menghafal lagu itu enggak ada manfaatnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, la an yubla batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yumla syi'ra. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh lagu. Maka kita menghafal Quran itu harus lebih semangat gitu loh. Jangan sampai dari dulu hafalannya apa? An-Nas lagi, Al-Falaq lagi, Al-Ikhlas lagi. Bayangkan Pak, bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nabi yang paling mulia itu Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Malam yang paling mulia itu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Bayangkan, ya, malamnya jadi paling mulia, bulannya paling mulia, nabinya paling mulia. Bagaimana kalau ternyata Al-Quran itu ada di dada kita? Bagaimana kalau Al-Quran itu ada di hati kita, ya? Masya Allah. Makanya akhi, ya, wallahi, ya, kita berusaha bagaimana caranya kita bisa mencintai Al-Quran gitu. Ya. Kalau kita pengen tahu kita kadar cinta kita kepada Al-Quran, kita lihat bagaimana sering atau tidaknya kita baca Quran. Kalau orang cinta itu pasti sering, Pak. Makanya kan Rasulullah SAW punya berapa istri? 9 istri. Yang paling sering Rasulullah jimai siapa? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Semakin cinta, semakin sering didatangin, ya kan? Kita mengatakan saya cinta Al-Quran, tapi baca Quran aja sebulan boro-boro. Bahkan sehari pun juga jarang. Aduh, gimana coba? Gombal. Kalau kita mengaku cinta Al-Quran, harusnya baca kita kepada Al-Quran itu Masya Allah. Kita cinta Al-Quran. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan hadis Buraidah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruh." Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menemui pembaca-pembacanya. Fayaqul hal ta'rifuni, lalu Al-Quran akan berkata kepada dia, kamu kenal aku tidak? Fayaqul, lalu orang ini berkata, ma'arifuk, aku enggak kenal kamu. Fayaqul ana sahibul Qur'an alladhi adma'tuka fil hawajir wa ashartu laylaka wa inna likulli tajirin min wara'i tijaratih wa inni lakal yawma min wara'u kulli tijaratin. Ya. Aku adalah Al-Quran yang dulu waktu di dunia membuat kamu tidak tidur malam karena membaca aku.
dan di waktu siang kamu sibuk untuk membaca aku. Ya. Maka setiap orang akan diikuti oleh amalannya. Dan sesungguhnya aku adalah amalan kamu. Maka Al-Quran, ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, kemudian meminta kepada Allah supaya orang ini diberikan syafaat. Ya. Makanya coba, ya, itu mushaf yang ada di rumah kita jangan sampai, masya Allah, lama nggak dibaca sampai banyak itunya tuh debunya. Bahkan terkadang lemari Al-Qur'annya sampai ada sarang laba-labanya. Ya akhi, itu nanti Al-Qur'an akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Ya Allah, si fulan dulu jarang baca saya. Maka Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi apa? Yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Iya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bagi li hamil Al-Quran an ya'rifa bilailihi idzin nasu naimun wa binaharihi idzin nasu muftirun wa bihuznihi idzin nasu yafrahun wa bibukaihi idzin nasu yadhhakun wa bisamtihi idzin nasu yakhudun wa yakhsha'una idzin nasu yakhtalun. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan nih apa adab yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Nah, kita yang ingin menghafal Al-Quran, ya, kita yang ingin menjadi ahlinya Al-Quran, perhatikan ini adab-adabnya. Kata beliau, selayaknya para penghafal Quran itu dia mengenal malamnya saat orang-orang sedang tidur. Artinya penghafal Quran itu jangan kayak orang lain. Orang tidur dia ikut tidur, jangan. Penghafal Quran itu harus berusaha menghidupkan malamnya dengan salat malam. Wa binaharihi idzin nasu muftirun. Di waktu siang usahakan dia untuk berpuasa sunnah. Wa bihuznihi idzin nas yafrahun. Dia juga harus punya sikap sedih terhadap dosa-dosanya saat banyak manusia gembira dengan maksiat mereka. Wa biwukaihi idzin nas yadhhakun. Dia menangisi dosa dirinya saat manusia tertawa. Iya. Wa bisamti idzin nas yakhudun. Dia diam dari perkara yang sia-sia saat manusia berbicara yang tidak ada manfaatnya. Wa bi khusyu'ihi idzin nas yakhtalun. Terlihat kekhusyuannya saat manusia mereka angkuh dengan kehidupan dunia, berbangga-bangga dengan dunia. Sementara ahli Al-Quran tidak bangga dengan dunia, karena dia tahu Al-Quran yang namanya dunia itu ya tidak selamanya. Wala yanbaghi an yakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban wala hadidan. Seorang penghafal Al-Quran jangan punya sifat apa? Cuek. Jangan punya sifat lalai. Jangan punya sifat keras, kasar. Jangan. Penghafal Quran itu lembut terlihat, ya. Dalam akhlaknya itu terlihat tergambar Al-Quran pada diri dia. Al-Quran mengajarkan kita kelembutan. Maka jadilah Anda orang yang lembut. Al-Quran mengajarkan kita sopan santun, kita berusaha untuk bersopan santun. Wa qala Al-Fudail rahimahullah, Al-Fudail berkata, hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Para penghafal Quran itu adalah pembawa bendera Islam. Subhanallah. La yanbaghi an yalghu ma'aman yalghu wa la yashu ma'aman yashu wala yalhu ma'aman yalhu ta'ziman lillahi ta'ala. Maka para penghafal Quran jangan ia melakukan sia-sia seperti orang lain. Penghafal Quran tidak boleh ia begadang ya untuk perkara ngobrolan yang enggak.
Penghafal Quran nggak boleh berbuat sesuatu yang ternyata tidak menunjukkan akan cerminan dia sebagai penghafal Quran. Makanya disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim, Pak, Rasulullah pernah suatu malam diajak oleh 2 malaikat. Kemudian Rasulullah melewati seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang, sementara satu laki-laki lagi, Pak, membawa batu besar. Lalu kemudian laki-laki yang membawa batu besar ini menghancurkan kepala orang yang ditelentangkan itu. Lalu kemudian batu itu menggelinding, diambillah. Ketika balik lagi ternyata kepala orang sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi, menggelinding lagi, dihancurkan lagi, terus sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melihat itu ketakutan dan berkata, subhanallah, itu siapa? Ternyata tahu nggak siapa dia, Pak? Ternyata itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran, tapi ternyata dia tidak mengamalkan Al-Quran. Dia tidak mau untuk berusaha mengaplikasikan Al-Quran dalam hidupnya. Masya Allah, ya. Saudara-saudaraku sekalian, wala yanbaghi an yakuna lahu ila ahadin hajah, bal yanbaghi an takuna hawaijun nas ilaih. Jangan sampai penghafal Quran punya sifat mengharap-harapkan bantuan manusia, jangan. Itu bukan sifat seorang penghafal Quran. Bahkan seorang mukmin pun nggak boleh begitu, Pak. Seorang mukmin tuh nggak boleh jadi orang yang suka meminta bantuan ke orang, jangan. Seorang mukmin itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun dia, berusahalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam faqultu ya Rabb, ma aqrab ma yataqarrab bihi ilaikal mutaqarribun. Faqala bi kalami ya Ahmad. Faqultu ya Rabb, bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Faqala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Imam Ahmad bin Hanbal, kenalkan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau salah satu ulama madhab, ya, yang kemudian madhabnya disebut madhab apa? Hambali. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriyah. Dan beliau ini, Pak, disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di saat itu pemimpinnya memaksa seluruh ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Iya. Kata Imam Ahmad, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu aku bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih amalan yang paling engkau sukai untuk seseorang beramal dengannya? Maka Allah berfirman, itu membaca firman-firmanku, wahai Ahmad. Aku bertanya lagi, ya Allah, dengan memahami atau dengan tanpa memahami? Allah mengatakan, paham atau tidak paham sama saja. Artinya itu amalan yang besar di sisi Allah. Namun kata Ibnu Qayyim, ya, memahami itu jauh lebih baik daripada tidak memahami. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran untuk apa? Ya dipahami. Allah mengatakan liyundzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Bagaimana akan jadi peringatan kalau tidak dipahami? Ya. Ini hikayat ya tentang Imam Ahmad. Faslun fi adabit tilawah. Sekarang beliau akan menyebutkan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ini kalau kita mau baca Al-Quran nih, perhatikan ya adab-adabnya. Kata beliau, yang bagi liqari'il Quran an yakuna ala wudu'in. Selayaknya orang yang ingin membaca Al-Quran di atas wudu. Tuh. Ya, sangat dianjurkan untuk di atas apa? Wudu. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inni karihtu an adhkurallah ala ghairi tuhrin.
Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Jadi usahakan sebelum baca Al-Quran kita berwudu dulu. Ya. Musta'milan lil adab. Kemudian gunakan adab saat membaca Al-Quran. Ya. Mutriqan ghairu mutarabbi wala muttaqi wala jalis fi ala hayatil mutakabbir. Itu dia duduk sambil menunduk. Ya. Di mana dia tidak menyandar. Jangan apa? Menyandar. Dan jangan juga duduk seperti orang yang sombong, jangan. Jadi kalau kita duduk baca Quran tuh yang rapi, yang bagus, yang menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah gitu loh. Jangan kita baca Quran tapi gayanya kayak raja. Kita baca Quran tapi gayanya menunjukkan kita angkuh. Wah, ini enggak bagus. Ya. Wa afdalul ahwal an yaqra fi sholati qa'iman wa an yakuna fil masjid. Dan membaca Quran yang paling bagus itu dalam salat. Ya. Membaca Quran yang paling bagus dalam apa? Salat, tapi ingat Pak, dengan dihafal. Makanya dahulu salafus saleh itu Pak menjadikan sholat malam itu untuk murojaah hafalan. Iya. Makanya salafus saleh itu di waktu siangnya mempersiapkan dulu tuh apa yang akan dibaca nanti malam. Itu kebiasaan salafus saleh seperti itu. Wa an yakuna fil masjid, yang bagusnya lagi membaca Quran itu di masjid. Namun ingat ya akhi, di rumah pun juga jangan kosong dari membaca Al-Quran. Kenapa? Ya karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa rumah-rumah yang dibacakan padanya Al-Quran itu untuk penduduk langit itu bercahaya seperti bintang untuk penduduk bumi. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Ya, usahakan kita baca Quran juga di rumah, tapi di masjid lebih bagus lagi. Fa amma miqdarul qiraah faqad ikhtalafat fiha 'adatus salaf. Adapun berapa banyak yang kita baca dalam sehari semalam, maka kebiasaan salafus saleh berbeda-beda. Beliau membandingkannya dengan salaf nih, berat ini Pak. Iya. Faminhum man kana yakhtim kulla yaum wa laila khatmah. Di antara salaf ada yang mengkhatam Quran itu sehari semalam Pak. Tapi ingat ya, ini jangan dicontoh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ya, ketika beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, khatamkan dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu mengkhatam Quran lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu mengkhatam lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu hai Rasulullah mengkhatam Quran lebih cepat dari itu. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Quran lebih cepat dari 3 hari. Jadi yang paling bagus itu paling cepat berapa? 3 hari 3 malam. Adapun kalau sehari semalam, antum bacaannya cepat banget. Ya, buat untuk mentadaburinya kurang pasti. Makanya kebiasaan sehari semalam ini kurang bagus. Tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Iya. Maka dari itu akhi, kita sangat dianjurkan sekali ya
untuk menghatam Quran tuh kalau bisa sebulan sekali. Sebulan sekali kita khatam. Jadi jangan cuma bulan Ramadan saja. Upayakan tiap bulan kita khatam, tiap bulan kita khatam. Iya. Kalau bisa. Wa aulal amri ma la yamna'ul insan min ashghalihil muhimmah wa la yu'dhihi fi badanihi wa la yafutu ma'ahu tartil wal fahm. Maka kata beliau mengenai berapa banyak kita membaca Quran, yang paling bagus itu kata beliau yaitu yang tidak menyebabkan melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Misal gara-gara antum pengen khatam Quran sebulan 2 kali, akhirnya kerjanya ditinggalin. Di kantor harusnya kerja malah baca Quran aja. Pas ditanya, kok kamu kenapa baca Quran? Ini target saya sehari 2 juz masalahnya. Kita katakan ini salah. Kenapa? Karena mencari nafkah hukumnya wajib tidak? Bekerja ya di kantor melaksanakan amanah yang sudah dibebankan oleh kantor wajib tidak Pak? Wajib. Lalu bagaimana kita mau mengejar yang sunnah kemudian kita melalaikan yang wajib? Tertipu ini namanya. Dan demikian pula kata beliau tidak membuat badannya tersakiti. Artinya jangan sampai karena punya targetnya, saya targetnya khatam Quran dalam 7 hari. Gara-gara itu jadi sakit-sakitan. Ini juga nggak bagus. Ya. Wala yafutuhu ma'ahu tartil wal fahm. Demikian pula ya. Yang paling bagus itu kalau kita bisa membacanya secara tartil dan sambil memahami. Itu yang lebih bagus lagi. Makanya akhi, udah nggak apa-apa antum misalnya khatam Qurannya 3 bulan sekali, tapi paham. Sambil apa? Difahami misalnya. Itu lebih baik daripada antum ya mengkhatam Quran pengen sebulan sekali tapi nggak dipahami. Tapi kalau misalnya antum sebulan sekali sambil dipahami, oh itu lebih bagus lagi. Iya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la an aqra al-Baqarah wa ala Imran wa urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilai min an aqra al-Quran kullahu hadramah. Aku membaca Al-Quran dan Ali Imran saja tapi secara tartil dan tadabbur itu lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya tapi apa? Dibaca dengan cepat. Iya. Nah, akhi, jadi kita usahakan karena memang ya akhi kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita dari mentadaburi Al-Quran. Allah menganjurkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, akhi. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu tanda hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa man wajada khalsah fi waqtin falyaktanim kathratal qiraah liyafuza bi kathratis thawab. Tapi siapa yang banyak waktu kosongnya, gunakan dengan banyak membaca Al-Quran. Faqad kana Utsman radhiyallahu an yaqra'ul Quran fi raq'ah yutiru biha. Utsman bin Affan ia pernah membaca Al-Quran dalam 1 rakaat saja. Wakana Syafi'i, dan Imam Syafi'i menghatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Masya Allah, ngeri kali. Siapa di antara kita yang bisa seperti di zaman ini, Pak? 1 bulan 60 kali, berarti 15 hari. Sehari 2 kali khatam, sehari semalam ya. 2 kali khatam, gimana coba? Wa ammad dawam, adapun keseharian, falyakun ala qadril imkan, bagusnya kata beliau sesuai dengan kemampuan saja, jangan dipaksakan.
Ya, sebab kalau dipaksa-paksa biasanya cepat kapoknya, Pak. Sesuai kemampuan aja. Wastahabba ba'dhum idza khatama bin nahar an yakhtim fi raq'atil fajr aw ba'dahuma. Wa idza khatama bil lail an yakhtim fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma. Dan sebagian ulama salaf terdahulu menyukai kalau dia selesai ya baca Qur'annya di waktu siang, bagusnya ya dikhatamkannya itu di 2 rakaat fajar. Kalau ia mengkhatamnya di waktu malam, maka dia khatamkannya itu di 2 rakaat sebelum maghrib atau ba'da maghrib. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ya. Waqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Kenalkan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Pernah Ibnu Mas'ud beliau naik pohon kurma, Pak. Rupanya para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kering dan kurus. Rupanya para sahabat mentertawakan. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Kata Ibnu Mas'ud, man khatamal Qur'an falahu da'wah mustajabah. Siapa yang berhasil mengkhatam Al-Quran, maka ia diberikan doa yang mustajab. Artinya kalau kita sudah mengkhatam Quran, usahakan Pak, kita berdoa minta kepada Allah. Dan Anas bin Malik apabila telah mengkhatam Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya tersebut. Faslun fi tahsinis saut. Itu tentang membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa yustahabbu tahsinul qiraah, dan disunnahkan ketika kita membaca Al-Quran itu dibaguskan, Pak, suaranya. Ya. Tapi ingat, membaguskan bacaan Al-Quran harus memperhatikan beberapa perkara. Yang pertama, jangan terlalu takalluf. Tahu nggak takalluf? Takalluf itu artinya melebihi kemampuan kita. Terkadang ada orang ya, biar bagus suaranya, akhirnya dia pelajari tuh. Ada nada ini, nada itu, nada ini. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Rasulullah pun juga nggak pernah mengajarkan kepada para sahabat pelajari nada begini, nada begini, nada begitu. Tidak pernah. Ya. Yang kedua, ketika kita membaguskan Al-Quran, jangan disamakan dengan nyanyian. Antum baca Quran tapi lagunya lagu pop. Nggak boleh. Antum baca Quran tapi lagunya lagu dangdutan. Nggak boleh. Ya. Maka dari itulah akal Islam azani Allah wa yakum, beliau berkata di sini, wa idza lam yakun hasanas saut hasanahu mastata'a. Kalau suaranya tidak bagus, baguskan semampu dia. Fa ammal qira'atu bil alhan. Adapun membaca Al-Quran dengan lahan-lahan tertentu, faqad karihahus salaf, maka ini sesuatu yang tidak disukai oleh salafus saleh. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengingatkan juga sebuah kesalahan. Di antara kata beliau kesalahan membaca Quran yaitu kita berusaha ngikutin gaya bacaannya qori ini. Misalnya antum seneng Syekh Musyari Rashid, akhirnya antum maksa-maksain diri gimana supaya bacaannya mirip beliau. Ini nggak disyariatkan, Pak. Makanya kata Syekh Bakar, nggak ada satupun para sahabat yang berusaha bagaimana supaya lagunya mirip lagu Rasulullah SAW. Ya. Dan ingat, akhi, jangan sampai kita ini baca Quran itu lebih banyak fokus kepada lagu, kepada membaguskan suara, jangan. Karena disebutkan dalam hadis,
Akhafu alaikum sittan. Ada 6 perkara yang aku khawatirkan atas kalian. Yang keenam Rasulullah sebutkan apa? Wa nashwan yattakhidunal Qur'ana mazamir. Para pemuda yang menjadikan Al-Qur'an sebatas seruling-seruling. Yuqaddimuna man laysa biafqahihim. Mereka menyuruh jadi imam orang yang tidak lebih faqih dari mereka. Wa innama yuqaddimuhum liyughanniya lahumul Qur'an. Disuruh dia jadi imam hanya untuk menyanyikan Al-Qur'an. Itu hadisnya sahih. Maka dari itu ya akhi, kita ketika baca Quran itu jangan fokus kita bagaimana suara saya bagus, indah, jangan. Yang paling fokus kita baca Quran itu bagaimana saya memahami Al-Quran gitu loh. Ketika lewat ayat adab, hati kita jadi takut. Ketika lewat ayat tentang surga, hati kita berharap surga. Ketika kita membaca tentang kisah-kisah para nabi, kita betul-betul bisa memahaminya, Masya Allah. Itu yang terbesar di hati kita. Karena banyak di zaman sekarang ini Pak, pemuda-pemuda yang banyak fokusnya kepada apa? Lagu. Ya, pengen ngikutin qori ini yang di YouTube nih lagi terkenal. Qori ini. Ya akhi, kita katakan ini semua tidak sesuai dengan perbuatan para salafus soleh terdahulu. Silakan melakukan Quran sesuai kemampuan masing-masing. Iya. Wa yustahabul israru bil qiraah. Dan yang disukai juga kata beliau baca Quran tuh jangan keras-keras. Maqad jaa fil hadits fadlu qiraatis sir ala qiraatil alaniyah. Kafadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis keutamaan membaca Al-Quran dengan suara yang tidak dikeraskan di atas membaca Quran yang dikeraskan, seperti keutamaan bersedekah secara rahasia di atas sedekah yang terang-terangan. Namun ya, lafaz yang sahih itu begini: al-jahri bil Quran kal jahri bis sadaqah wal musir bil Quran kal musir bil sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama dengan orang yang sedekah terang-terangan. Dan orang yang tidak mengeraskan bacaan Al-Quran sama dengan orang yang sedekahnya apa? Rahasia, sembunyi-sembunyi. Saya mau tanya Pak, mana yang lebih utama? Sedekah sembunyi-sembunyi atau sedekah terang-terangan? Ya pada asalnya yang sembunyi. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya Nabi mengatakan sadaqatus sir ya tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata beliau, wala ba'sa bil jahri fi ba'dil awqat li maqsudin sahihin. Dan tidak apa-apa kata beliau mengeraskan bacaan Quran di sebagian waktu jika ada maksud tujuan yang benar. Ya. Jadi kata beliau baca Quran itu yang lebih bagus pada asalnya jangan dikeraskan. Tapi kalau sebagian waktu misalnya kita keraskan karena ada maksud yang benar, nggak apa-apa kata beliau. Contohnya apa? Ima litajwidil hifadz. Seperti misalnya ingin mengokohkan hafalan Quran kita. Terkadang kan kalau kita murojaah, kalau bacanya pelan-pelan kurang. Tapi kalau kita keraskan semakin kuat di hafalan, enggak masalah. Iya. Aul yasrif an nafsil kasal wan naum. Atau misalnya kalau kita bacanya pelan-pelan kita jadi malas. Tapi kalau kita bacanya keras kita jadi semangat. Ya udah silakan. Kalau memang kita merasa yakin aman dari riya ya. Adapun kalau kita tidak merasa aman dari riya, lebih baik jangan dikeraskan. Fa amma hukmul qira'ah fi shalah wa miqdaru ma yaqra' fi salatil fard
Wa mawdhi'ul jahr wal israr fadzalika ma'rufun masyhurun fi kutubil fiqh. Adapun bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di dalam salat, bagaimana panjangnya bacaan Quran di dalam salat, ya dijahar atau diisrarkan, itu pembahasannya dalam kitab-kitab fikih kata beliau, bukan di sini. Karena kan kitab beliau di sini bukan bahas masalah apa? Fikih, ya. Wa man kana indahu mushaf yang bagi lahu an yaqra fihi kulla yawmin ayat yasirah li alla yakuna mahjuran. Dan orang yang punya mushaf Al-Qur'an hendaknya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa baca di mushaf walaupun cuma beberapa ayat. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan mushaf. Ya, karena tercela Pak, meninggalkan mushaf Al-Qur'an, tidak dibaca, itu tercela dalam Islam. Maka ya, kata Ibnu Abbas, apa sih susahnya, kata beliau, seseorang apabila sudah pulang dari pasar atau dari tempat kerja, sambil duduk di atas kasurnya dia baca beberapa ayat, 3 ayat aja kata beliau. Masa nggak bisa? Cuma 3 ayat aja. Ya. Wa yanbaghi li talil Qur'anil azim an yanzur kaifa lutfu Allah ta'ala bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi ila afhamihim. Orang yang sedang membaca Al-Qur'an, kata beliau, hendaklah melihat bagaimana kasih sayang Allah dan lembutnya Allah, ya, ketika menurunkan Al-Qur'an itu ternyata mudah difahami, tidak susah untuk difahami. Wa an ya'lama anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Saat dia sedang membaca Quran, hendaklah ia hadirkan di hatinya bahwa yang ia baca ini bukan ucapan manusia. Yang ia baca ini firman siapa? Firman Allah, pencipta manusia. Wa an yastahdhir 'azamatal mutakallim subhanah. Maka saat kita ketika kita baca Quran dan kita sadar bahwa ini firman Allah, saat itu diharapkan kita mengagungkan firman Allah, membesarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yatadabbar bi kalamahu, dan usahakan ketika baca Quran tadabburi firman-firman Allah itu. Mentadaburi itu apakah sebatas dengan membaca terjemahannya saja? Enggak cukup, Pak. Mentadaburi itu upayakan kita juga bisa membaca apa? Tafsirnya. Ya, alhamdulillah kitab tafsir Ibnu Katsir sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan yang ringkasannya juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tinggal beli aja, alhamdulillah. Ya. Upayakan kita ketika membaca Al-Qur'an, kita lihat terjemahannya, kita lihat penafsirannya para ulama. Wallahi Pak, ketika kita paham ayat per ayat, itu lebih membekas di hati dibandingkan kita tidak paham. Wa illam yahsulit tadabbur illa bitirdadil ayat fal yuraddidha. Kalau ternyata ia tidak bisa mentadaburinya kecuali dengan mengulang-ulang, terus diulang-ulang membacanya. Kalau bisa ulang-ulang, kata beliau. Sebagaimana dahulu Nabi SAW pernah dalam sholat, beliau mengulang-ulang 1 ayat dalam 1 sholat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah ulang-ulang itu. Iya. Demikian pula seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari pernah mengulang-ulang 1 ayat ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat maksiat itu mengira bahwa kami akan jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beramal soleh? Tidak mungkin. Maka Tamim membaca ayat ini, tersentuh hatinya, beliau ulang-ulang ayat ini. Gak apa-apa, gak masalah, boleh seperti itu. Iya. Wa yanbaghi lit-tali an yastawdih min kulli ayatin ma yaliqu biha wa yatafaham lidzalik. Orang yang sedang membaca Al-Qur'an berusaha semaksimal mungkin kalau dia belum paham ayat itu untuk memahaminya. Ya.
Semangat kita memahami Quran ini, Pak, harus kuat. Jangan sampai cuma sebatas baca, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, artinya tahu. Ya, dan enggak ada keinginan untuk mengetahui artinya juga. Enggak bagus. Ya, upayakan, Pak. Dalam satu hari, Pak, ada satu ayat yang kita baca dan kita tadaburi. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Fa idza tala qaulahu ta'ala, contoh kata beliau, kalau dia membaca firman Allah, khalaqas samawati wal ard, dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Falya'lam 'azamata, berusaha ia memahami, sehingga apa? Dia merasakan kebesaran pencipta langit dan bumi. Wa yatalammah qudratahu fi kulli ma yarah, supaya dia bisa merasakan bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ketika kita baca ayat ini, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kita lihat langit yang begitu sangat luas, bumi dengan dihamparkan yang luar biasa. Wa idza tala afara'aitum ma tunnun, ketika misalnya dia baca firman Allah dalam surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun, apa kalian tidak melihat air mani yang kalian pancarkan itu? Falyatafakkar fi nutfah mutasyabihatil ajza, kaifa tanqasim ila lahmin wa 'azmin wa 'irqin wa 'asabin wa ashkalin mukhtalifatin min ra'sin wa yadin wa rijlin. Coba dia berpikir, air mani yang keluar dari tubuh kita kok bisa ya berubah jadi daging, tulang, ya, ada otot, ada bagian-bagian tubuh yang luar biasa sekali, bentuknya beda-beda, kepalanya beda-beda, warnanya beda-beda, hidungnya beda-beda, padahal air maninya semuanya sama, warna putih. Saat itu kita berpikir, ya. Wa idza tala ahwalal mukadzibin falyastash'ir al-khauf minas satwah. Ketika ia membaca, ya, tentang keadaan orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia harusnya muncul rasa takut. Jangan sampai ia ditimpa seperti yang menimpa apa? Mereka. Wal yakhtalit tali min mawani'il fahm, dan usahakan orang yang membaca Quran itu, akhi, menjauhi semua sesuatu yang bisa menghalangi ia untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai antum baca Quran HP-nya hidup, pas baca Quran bunyi ting, akhirnya mau baca artinya nggak jadi, malah baca apa? Malah mentadaburi WhatsApp. Ya. Misla an yukhayyal al-insyaitan ilai annahu ma haqqaqa tilawatal harf wala akhraja min makhraji. Contoh misalnya kata beliau, ada sebagian orang, ya, digoda oleh setan, di mana dia kalau baca Quran tuh yang dia pikirin makhrijil hurufnya udah bener apa belum, ya, kho da bismillahirrahmanirrahim sampai keluar ludah, bismillah, wah masya Allah, saking pengen disebut fasihnya. Ya bagus memang makharijul huruf bagus, tapi nggak boleh berlebihan. Dan ketika baca Quran, jangan sampai yang kita betul-betul fokuskan pada itunya. Yang kita fokuskan itu apa? Makna-maknanya. Ya. Makanya Imam Al-Ajurri mempunyai kitab tentang adabul Quran. Beliau mengatakan apa? Salafus saleh terdahulu itu kurang memperhatikan masalah tajwid dan tahsin. Mereka lebih memperhatikan apa? Makna-makna ayat Al-Quran. Sementara di zaman sekarang sangat memperhatikan masalah tajwid dan tahsin, tapi kurang memperhatikan apa? Makna-makna ayat Al-Quran. Di zaman sekarang banyak, Pak, ya, yang perhatian terhadap tajwid dan tahsinnya luar biasa. Ya. Sementara memahami makna ayat-ayatnya kurang sekali. Ya, tentu yang paling bagus yang tengah-tengah. Iya.
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa min dzalika an yakuna talimu siran ala dzambin aw muttasifan bikibrin aw mubtalan bihawan muta'. Di antara perkara yang menyebabkan seseorang tidak bisa memahami Al-Qur'an apa? Orang yang baca Quran ternyata dia terus-menerus berbuat dosa. Biasanya apa? Orang yang masih terus berbuat dosa, Allah halangi hatinya untuk memahami Al-Quran. Ya, dihalangi oleh Allah. Au muttasifan bikibrin, atau dia punya sifat sombong. Ketika dia baca Quran, dia seperti sombong gitu. Allah, ini amalan kecil gini kok. Dia merasa tidak butuh dengan baca Quran. Biasanya dihalangi oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Mubtalan bihawan muta', atau ia ternyata selalu ngikutin hawa nafsu. Orang seperti ini pun juga jangan harap bisa memahami Al-Quran. Fa inna dzalika sababu dzulmatil qalbi wasodah. Karena semua tadi ngikutin hawa nafsu, berbuat dosa, tidak mau taubat kepada Allah, itu menyebabkan hati itu gelap gulita, bahkan ia berkarat, kata beliau. Fahuwa kal jarbi al mir'ah yamna'u min tajallil haqqi. Itu bagaikan kotoran pada sebuah cermin. Cermin kalau kotor banget, Pak, antum mau ngaca itu susah nggak, Pak? Susah. Bahkan wajah jelek aja kelihatan kayaknya cakep, dia ganteng. Pas ngaca di cermin yang bagus, oh kelihatan jelek. Sama halnya dengan hati. Hati itu kalau banyak kotorannya tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Maka kalau kita ingin melihat kebenaran dengan jelas, kewajiban kita apa? Beningkan hati kita. Kalau hati kita sudah bening, insya Allah kita melihat kebenaran dengan jelas. Fal qalbu mithlul mir'ah, kata beliau. Maka hati itu bagaikan cermin. Wasyahawat mithlus soda, sementara syahwat itu bagaikan karat-karatnya. Wa ma'anil Qur'an mithlus suwar allati tatara'a fil mir'ah. Sedangkan makna-makna Al-Qur'an seperti bagaikan gambar yang ada pada cermin tersebut. Ya. Wa riyadah lil qalbi bi imatati syahawat mithlul jala' lil mir'ah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengolahragakan hati kita, Pak. Supaya apa? Supaya hati kita bening. Kalau hati kita sudah bening, saat itu kita bisa dan mampu untuk memahami Al-Quranul Karim. Tapi kalau ternyata hati kita dipenuhi dengan syahwat, apalagi antum lagi jatuh cintrong sama seorang akhwat, bagaimana akan bisa memahami Al-Quran? Sulit sekali. Antum sedang senang pada sebuah maksiat, na'udzubillah. Maka hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ya akhi, ya. Karena semua itu bisa mencegah kita dari memahami Al-Quran. Wa yanbaghi li talil Quran an ya'lam annahu maqsudun bi khitabil Quran wa wa'idihi. Dan ketika kita baca Quran, Pak, saat kita baca Quran, setiap ayat-ayat yang kita baca itu segera kita sadari bahwa ini ayat untuk saya, untuk kita. Jangan sampai antum baca Quran yang antum pikirin apa? Ini ayat cocok nih buat si Anu nih. Wah, ini ayat cocok nih buat si Anu nih. Pas antum baca misalnya tentang ayat gibah, wah ini cocok masih buat si fulan nih, yang tukang gibah nih. Pas antum baca tentang masalah utang piutang, wah ini cocok buat si Anu nih, yang suka ngutang tapi nggak bayar-bayar. Jangan begitu. Kalau kita baca Quran, yang pertama kali kita pikirkan, ada nggak diri kita pada ayat tersebut. Ketika Al-Quran berbicara tentang kesabaran, kita mikir, kita masuk nggak dalam ayat itu, Pak? Termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang larangan ghibah, kita mikir,
Saya pernah gibah apa enggak? Yang pertama kali kita pikirkan diri kita, jangan orang lain. Salah besar, ya. Sebagian orang itu Pak, kalau memikirkan dosa-dosa orang itu bisa. Tapi untuk memikirkan dosa diri sendiri apa? Kurang bisa. Ini wallahi musibah besar ya. Kata beliau, wa annal qasas lam yarid biha samar balil ibar. Dan ketika kamu baca kisah-kisah dalam Al-Quran, jangan hanya sebatas berpikir, wah ini kisah buat sebatas apa? Nina bobo. Bukan. Itu kisah. Allah kenapa mengkisahkan berbagai macam kisah dalam Al-Quran? Untuk diambil dan dipetik apa? Pelajaran dari sana. Antum misalnya ketika baca surat Yusuf, bagaimana Allah mengkisahkan Nabi Yusuf. Untuk apa Allah mengisahkan Nabi Yusuf dari kecilnya sampai besarnya tentang, Masya Allah. Wallahi Pak, karena di sana banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik Pak. Allah mengisahkan tentang Nabi Musa bersama Fir'aun. Allah mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Allah mengisahkan tentang para nabi. Itu bukan sebatas kisah, tapi di sana banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik akhir Islam, azan ya Allah wa yakum. Maka kata beliau, fahina idzin yatlu tilawata 'abdin ya katibu sayyiduhu bimaksudin wal yata'ammal kitab wa ya'mal bimuqtadah. Maka saat itulah dia akan membaca Al-Quran seperti seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari ya tuannya. Dia berusaha untuk memerdekakan dirinya dari api neraka. Fa inna mathal al-'asi idza qara'a al-Qur'an wa karrarahu kamathali man karrara kitabal malik wa a'rada an imarati mamlakati wa ma amara bi fil kitab. Kata beliau, perumpamaan orang yang berbuat maksiat tapi baca Quran seperti orang yang membaca surat dari raja yang berisi perintah-perintah, tapi dia tidak peduli dengan perintah-perintah dan larangannya. Sama halnya seperti itu orang yang berbuat maksiat tapi baca Quran, ya akhi, ya, dia tidak mengambil pelajaran dari perintah Allah, tidak pula dia berusaha untuk melaksanakan perintahnya, bahkan larangan pun ia langgar, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Wa yanbaghi an yatabarra min haulihi wa quwwatihi. Kata beliau, dan selayaknya dia berlepas diri dari bersandar kepada kemampuan dirinya. Artinya, antum kalau baca Quran, pas baca Quran tawakal sama Allah. Allah yang ngasih kekuatan. Jangan sampai pas baca Quran antum menyandarkan kemampuan diri. Saya pede, insya Allah saya bisa baca Quran 1 juz. Biasanya orang kayak gituan Pak, setengah juz aja udah lemah. Kenapa? Karena dia nggak tawakal sama Allah. Maka kalau kita baca Quran, usahakan hati kita bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan untuk saya bisa baca Quran. Ya. Wa alla yaltafit ila nafsi bi'aini ridha wa tazkiyah. Udah gitu kalau sudah baca Quran, jangan kita merekomendasi diri kita sendiri. Wah, saya ini udah baca Quran banyak, berarti pahala udah banyak. Bayangkan kata Rasulullah SAW, satu hurufnya aja dihitung berapa? 10, alif lam mim 30. Gimana dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, udah berapa puluh itu. Akhirnya kan antum sudah baca satu juz, berarti saya sudah dapat berapa ratus bahkan berapa ribu pahala. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, kita merasa diri Masya Allah. Bahaya, akhi. Iya. Baca Quran tapi ujub, itu lebih buruk daripada orang yang baca Quran, tidak baca Quran tapi nyesal. Antum gak baca Quran tapi nyesal, ya Allah, hari ini saya gak baca Quran. Itu lebih baik daripada antum baca Quran tapi apa? Ujub. Ya. Fa inna man ra'a nafsahu bi surati taqsir kana dzalika sababu qurbihi.
Karena siapa yang selalu melihat dirinya kurang, itulah sebab dia akan menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah merasa diri kita sudah sempurna. Jangan pernah kita sudah merasa sudah sampai pada derajat iman dan takwa yang tinggi. Jangan. Sebanyak apapun amal soleh kita, Pak, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita, tidak mungkin kita bisa. Ya, maka dari itu hati-hati, akhi. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai setelah membaca Quran dibatalkan amal kita oleh Allah. Apa yang bisa membatalkan amal? Yaitu diantaranya apa? Ujub. Saat kita merasa ujub dengan banyak membaca Quran, maka demi Allah itu pembatal amal. Na'udzubillah. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya. Belakangan ini saya sering melakukan dosa, bahkan maksiat yang cukup besar. Tapi juga saya tetap melakukan ibadah wajib. Saya ke kajian dan mengamalkan sunnah Rasul. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, selain taubat kepada Allah agar saya bisa meninggalkan segala maksiat? Akhi, coba antum pikirkan apa sebab utama antum jatuh kepada maksiat. Kalau sebab utama antum jatuh kepada maksiat itu HP, tinggalkan HP-nya. Ya. Cari HP yang membuat antum tidak maksiat. Nabi Sulaiman pernah, Pak, asyik memperhatikan kuda-kudanya. Saking asyiknya sampai terbenam matahari lupa sholat. Apa kata Nabi Sulaiman? Rudduha alai fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kembalikan kuda-kuda itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun menyembelih kuda-kuda itu dan ditakarubkan untuk Allah. Ini kuda-kuda ini membuat Nabi Sulaiman lupa karena beliau kagum sama kuda-kudanya yang luar biasa. Tapi gara-gara itu Nabi Sulaiman lalai dari apa? Salat. Akhirnya kuda itu disembelih, ya, kemudian disedekahkan. Nah, kalau kita seperti itu, Masya Allah, Pak. Kita punya HP, kok gara-gara HP saya lalai terus. Udahlah, saya jual aja HP-nya, saya sedekahkan. Saya beli HP yang Nokia pisang aja lah, yang buat telepon sama SMS doang misalnya. Kalau memang bisa seperti itu, ya alhamdulillah misalnya. Kalau antum sebab utama maksiat apa? Teman. Wah, yaudah tinggalkan teman. Cari teman yang soleh, yang bisa membantu kita kepada apa? Kebaikan. Kalau sebab utamanya apa? Tempat kerja. Karena di sana banyak orang-orang yang ya udah coba cari tempat kerja yang lain. Kalau sebab utamanya lingkungan, upayakan pindah ke lingkungan yang baik. Jelas, akhi. Cari sebab utama kenapa kita selalu jatuh kepada apa? Dosa. Lalu sebab utamanya ini kita jauhi. Ya. Sebab kalau kita tidak meninggalkannya, bagaimana kita akan bisa meninggalkan maksiat? Nah itu, tapi tentunya ya, ini butuh kepada apa? Tekad yang kuat. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, susah, Pak. Ya. Ana sedang futur, Ustadz, karena ana sedang jatuh cinta. Wah. Beberapa bulan ke depan insya Allah kami mau menikah. Mohon doanya Ustadz. Bagaimana mengatasi futur karena cinta ya Ustadz? Ana soalnya udah condong pada akhwat yang akan ana nikahi. Memang ujian terbesar buat laki-laki itu apa? Perempuan. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian yang paling berat untuk laki-laki dari apa? Wanita. Memang akhi, orang kalau sedang jatuh cinta sulit sekali, ini ujian sangat berat sekali.
Sebab ketika antum jatuh cinta, coba Allah aja antum lupain. Ya kan? Antum dalam segala keadaan ingat dia terus. Oke. Akhirnya mau ngaji malas, ini malas, itu malas. Kenapa? Karena hati kita makmur dengan mengingat si dia. Tidak makmur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Coba antum pikirkan baik-baik, oke. Antum sedang jatuh cinta sama si dia. Kira-kira jatuh cintanya antum ke dia itu menghalangi takdir Allah apa enggak? Kalau misalnya Allah takdirkan dia bukan jadi milikmu dan tidak jadi milikmu, gimana? Kenapa kamu tidak serahkan semuanya kepada Allah? Karena memang terkadang Pak, kalau lagi jatuh cinta itu Pak, seakan-akan dia terbaik sedunia sudah. Atau ditawarin akhwat lain yang lebih cantik, yang lebih hafidhoh, yang lebih takwa, gak tertarik. Kenapa? Karena hati kita sudah menganggap dia yang terbaik buat kita. Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau serahkan semua, ya Allah, kalau memang wanita itu baik, ya Allah, tolong mudahkan pernikahan kami. Kalau memang dia wanita itu tidak baik, tolong hatiku itu dipalingkan dari dia, ya Allah. Nah, coba antum lihat ya. Maka dari itu ya akhi, ya, harus memang berat sekali nih perjuangan antum yang sedang jatuh cinta ini. Tapi alhamdulillah beberapa bulan lagi antum menikah. Ya. Berarti perjuangan antum adalah bagaimana supaya antum menjaga syariat Allah. Jangan sampai gara-gara antum langgar itu syariat Allah, pernikahan antum Allah tidak berkahi. Mampu tidak gara-gara antum misalnya, aduh dia saya cinta banget, saya rindu, akhirnya pengen pacaran, pengen dua-duaan dan yang lainnya, gara-gara maksiat itu Allah cabut nikmat tersebut. Akhirnya dia nggak jadi sama antum. Mampu tidak? Sangat mampu bagi Allah. Gampang. Ya. Ana ada 3 Quran. Apakah Al-Quran itu akan dihisab karena ana tidak baca? Antum punya 3 mushaf, tapi 2 mushaf dibiarkan, 1 mushaf nggak dibaca-baca. Apakah itu akan dihisab? Ya jelas. Akan ditanya, ngapain banyak-banyak punya Quran tapi nggak dibaca? Alangkah yang lebih baiknya antum kasihkan misalnya kepada orang yang mau menghafalkan Quran, antum wakafkan. Wallahi ya akhi, kalau antum wakafkan itu kelebihan mushaf yang antum punya, itu jadi pahala terus mengalir itu. Makanya Rasulullah sabda apa? Sab'atun yajri li sahibihi. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dalam kuburannya. Di antaranya apa? Mushafun warathahu. Mushaf yang ia tinggalkan. Mushaf yang antum tinggalkan, yang antum berikan, misalnya antum punya 3 mushaf, 1 dibaca, 2 nggak dibaca. Ya udah, daripada nggak dibaca, antum cari teman antum yang sedang menghafal Quran, atau antum datangi Ma'had Tahfidz Al-Quran, kasih nih buat menghafalin Quran. Wah, itu masya Allah pahalanya antum dapat terus dari situ, luar biasa. Iya. Saya di rumah punya guru ngaji, tapi guru ngaji saya belum kenal sunnah. Apakah saya harus mengganti guru ngaji saya, Ustadz? Ngaji apa? Maksudnya baca Al-Quran. Kalau memang maksudnya tidak mengenal sunnah, artinya dia suka berbuat bid'ah. Nah, ketika dia ngajarin kamu ngaji itu, dia ngajakin ke bid'ahnya dia apa enggak? Kalau dia enggak mengajak kepada bid'ahnya, cuma ngajarin baca Quran doang karena dia memang mahir dalam baca apa? Quran, ya enggak masalah, silahkan.
Tapi kalau ternyata dia mengajarkan akidah dia yang menyimpang misalnya, mulai dia mengajarkan kebid'ahannya misalnya kepada antum sama anak antum sama keluarga antum, ganti. Ya, karena ya akhi, kalau kita atau bahkan anak kita itu ternyata diajarkan tidak sesuai sunnah, itu tanggung jawab antum nanti pada hari kiamat. Ya. Bagaimana hukumnya yang baca Quran nggak disuarakan Ustadz, cuman dilihat doang, kayak baca koran? Ya akhi, baca Quran itu jangan diem. Ya, kata para ulama, membaca Quran itu ibadah lisan dan hati. Jadi kalau kita baca Quran, ucapkan dengan apa? Lisan. Apalagi dalam sholat, seluruh ulama sepakat kalau ada orang baca Al-Fatihah dalam sholat tidak diucapkan, maka tidak sah sholatnya. Maka harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Saya sedang jatuh cinta kepada akhwat. Jatuh cinta lagi ini. Sedang jatuh cinta kepada akhwat yang jauh Ustadz. Kok bisa ya? Jauh tapi jatuh cinta, pasti gara-gara main Facebook nih. Kenalan di Facebook ini. Terkendala oleh saya masih kuliah, sedangkan akhwat tersebut sudah tamat kuliah Ustadz. Saya sudah bilang sama akhwat ingin ta'aruf, tapi akhwat bilang kamu fokus aja kuliah. Apa yang harus kamu lakukan? Cut. Ya akhi, antum jatuh cinta itu sudah saya katakan kayak orang buta. Ini akhwat diajak nikah, bilangnya apa? Tamatin kuliah. Berarti kan itikadnya udah nggak bagus. Ini aja udah jelas sama antum kok ini wanita bukan wanita solehat. Tapi masalahnya antum sudah jatuh cinta. Sekali lagi Pak, kalau udah jatuh cinta, saya nggak tahu nih nasihat saya didengar apa enggak. Mudah-mudahan sih didengar gitu. Maka nasihat saya sama dia, putuskan semua hubungan dengan dia. Yakini bahwasannya ya, kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah Allah berikan yang terbaik buat kita. Adapun yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Ya. Bolehkah kita mendoakan akhwat itu biar jadi jodoh saya? Jangan. Karena antum tidak tahu yang terbaik di sisi Allah. Jangan antum berdoa begini, ya Allah jadikan dia jodoh saya. Salah. Yang bagus istikharah. Antum minta, ya Allah kalau dia memang baik buat saya, tolong mudahkan saya untuk menikahi dia. Tapi kalau dia tidak baik untuk saya, ya Allah, maka palingkan hati saya dari dia. Serahkan semua kepada Allah. Jangan sampai juga doanya maksa, ya Allah jika dia tidak baik buat saya, tolong jadikan baik buat saya. Ini namanya maksa. Ada sebagian orang begitu. Maka ya akhi azan ya Allah wa yakum, ini memang ya di zaman sekarang ini ngeri. Antum bisa chattingan sama akhwat, bisa kenalan sama akhwat dan yang lainnya, gara-gara pergaulan bebas hati antum tidak bisa zikir kepada Allah. Gara-gara pergaulan bebas, mata antum kotor terus demi Allah. Makanya ya, coba antum introspeksi diri deh. Ketika antum jatuh cinta kepada akhwat, lebih banyak mengingat Allah atau mengingat akhwat? Jujur aja. Pasti lebih banyak mengingat apa? Akhwat daripada mengingat Allah. Itu aja kerugian yang besar, Pak. Sementara Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Saya khawatir lama-lama kamu mencintai akhwat itu seperti mencintai Allah. Kalau sudah seperti itu sudah sampai derajat syirik nanti. Ya, hati-hati. Benarkah kalau mimpi buang air besar akan ditimpa musibah? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mimpi buang air besar insya Allah kebaikan. Karena buang air besar itu artinya mengeluarkan kotoran. Berarti kalau kita mau mimpi buang air besar, artinya kita mengeluarkan kotoran dari hati kita. Artinya bisa jadi mempunyai makna bahwa dia digugurkan dosanya oleh Allah. Sebagaimana dia mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Kalau kata Ibnu Qayyim, kalau kata sebagian ulama ya, kalau dia buang air, ya, buang kotoran itu dia ceboknya bersih, berarti taubatnya bagus. Kalau ternyata dia nggak bersih, berarti masih tersisa dosanya. Iya, itu demikian yang saya pernah baca, Pak. Jadi kalau dikatakan bakalan kena musibah, secara kiasnya dari mana gitu? Karena masalah takwil mimpi itu Pak sama dengan kias. Ada orang nanya ke saya, Ustadz menafsirkan bahwa mimpi naik perahu itu artinya selamat. Dalilnya dari Quran hadis mana? Saya katakan, akhi, para ulama mentakwil mimpi itu karena mengkiaskan dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah setelah naik perahu. Berarti kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, kalau antum mimpi naik perahu, itu tandanya Allah selamatkan kamu. Iya. Walaupun terkadang tidak harus. Tapi yang harus diingat, jangan sampai setiap kali mimpi nyari-nyari apa takwilnya. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Iya. Kenapa? Karena kata Rasulullah mimpi itu bagaikan burung yang terbang. Maka dia akan hinggap sesuai takwil mimpinya. Berarti kalau nggak ditakwil ya udah biarkan aja dia pergi. Dia tidak akan membahayakan kita insyaallah. Iya, Allahu a'lam. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.